Jangan sekali-sekali kita melupakan sejarah. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Iya. Katanya barang-barang ini ada bisnisnya tuh, benar nggak sih? Memang bisa dikatakan benar. Karena di sini kan dulu ada security, reception, persis di depan museum ini nanti kita lihat. Malam-malam dari jendela api keluar. Berarti kan ini bukan roh-roh orang Bali aja, seluruh Indonesia rohnya di sini mungkin. Iya betul, karena kan dari seluruh Indonesia ya. Coba itu dari mereka itu kan ya belum ada kelunduan dulu, belum ada gitu loh. Akhirnya videografernya mati semua, nggak bisa. Lebih bagus tidak punya uang, tetapi kita berbuat sesuatu untuk budaya. Tapi nggak bagus lagi Gitu. punya uang dan berbuat Nah, sesuatu. itu lebih bagus. Nah, itu memang ada nih sebenarnya. Wih, ini aja udah antik nih, Nah. Kayaknya ini something deh ya. Selamat datang. Selamat pagi, wah. Kayaknya aku Selamat kenal datang. nih. Iya kan? Selamat datang Mbak Enji di Museum Puma. Iya, aku dan yang namanya museum itu kan adalah kalau aku dulu kan kebetulan pasti biasa tahu lah, aku tuh udah dari Komisi 10 dulu kan. Iya. Nah, salah satunya itu ada pendidikan. Karena kita tuh mengembangkan supaya museum itu ada di setiap daerah gitu kan. Iya. Cuma kan kadang-kadang masih sedikit perhatiannya. Tidak perhatian. Karena Bali itu kenapa awal mulanya dikenal sama dunia karena budayanya. Bukan karena pantainya, itu bukan benar. karena apa-apanya, budaya, culture-nya, kebudayaannya, terutama di Ubud gitu loh. Oke, jadi sebenarnya kita nih kalau mau datang ke suatu tempat ya, biasanya aku sih cuma nyaranin aja supaya kita tahu bagaimana budayanya, kita ke museumnya. Ya. Benar nggak ya? Nah, tapi kalau di sini kan Museum Tribal Art Budaya Indonesia. Bukan hanya Bali aja, seluruh Indonesia. Tribal tuh apa sih maksudnya? Mungkin basic perlu tahu nih. Primitif. Barang-barang primitif Ya Pak Made nggak primitif ya. Oh, Pak enggak. Made. Tapi Pak Made tuh langka loh, di Indonesia cuma nemu satu kayak Pak Made ini. Karena kan jarang loh orang mau apa ya bikin museum seperti invest ini ya. seperti ini, orang kaya raya seperti apa rasanya jarang mau meringankan tangannya untuk investasi sebuah museum demi pelestarian budaya Indonesia. Itu ayo dong invest ya kan, karena tribal ini berarti primitif dan ini tidak hanya untuk Bali. Bukan seluruh Indonesia. Nanti kita lihat loh barang-barangnya di sini ya. Termasuk yang lingga tadi itu Itu kebetulan aduh dari Jawa. Sebetulnya kan Jawa itu kan sebelum primitif kelas, setelah itu klasik kerajaan gitu-gitu ya. Nah, nanti kita bisa lihat di sini perpaduan budaya Jawa dengan primitif dan kerajaan. Mereka menggunakan pakaian ini, tapi mereka tidak pakai baju. Ada di sini yang umurnya udah 1000 tahun mungkin ya. Nanti kita perlihatkan. Nah, jadi sebenarnya budaya yang paling tua itu di mana sih? Di Jawa, di Bali, atau di mana nih Pak Made ya? Kalau apa namanya sesuai informasi yang benar apa enggak? Tapi benar budaya sebetulnya awal mulanya itu dari China pertama kan. Nah, justru dari kerajaan Majapahit ke Bali itu sehingga banyak orang Muslim di Bali, itu asal usulnya. Oh iya, betul. Mereka ke Bali membawa patih-patihnya. Makanya di Bali ini banyak kampung-kampung Jawa tetapi orang Bali. Nah, udah percampuran zaman dulu. Seperti di desa saya di Klungkung itu ada kampung Jawa besar sekali dan kita sangat akrab antara sesama di sini gitu. Iya ya benar ya. Jadi sebenarnya benar juga ya kata Bung Karno ya, jangan sekali-sekali kita melupakan sejarah. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Pak Made ini ternyata benar-benar udah praktisinya nih. Jadi dia tidak hanya mengungkapkan lewat cerita tapi dari barang-barang yang ada.
Nah, tribal museum begini ada di mana aja kalau di Indonesia? Di Indonesia belum ada, ini satu-satunya tribal art museum di Indonesia. Sejarawan, budayawan, ayo. Karena gini, ada museum tribal art di Danau Toba ada, tetapi mengenai Batak aja. Oke. Kemudian ada mungkin ada di Kalimantan, hanya segelintir di Kalimantan. Kemudian barang-barangnya yang dari Batak, Nias, kemudian Toraja semua sudah diboyong ke luar negeri zaman dulu, dijual belikan. Sayang Ya, coba ini kita lihat buku-buku semuanya barang-barang Indonesia yang dibukukan tetapi sudah ada di seluruh dunia. Kayak gini-gini ya berarti ya. Kayak ini kan Nias coba. Nias ini kan umurnya mungkin 500-600 tahun. Tapi kita sulit nggak akan bisa beli ini mungkin di Christie. Mungkin harganya sepatung Nias itu di Christie $1 juta satu. Oh, tuh kan sayang banget Iya. ya. Padahal dulu belinya mungkin di sini cuma diangkutnya aja. Mungkin belinya cuma 10 juta. Ya kan orang desa dapat 10 juta. Nah, ini menarik nih. Ini dari ini namanya mamuli dari Sumba. Ini saat di sini juga kita ada. Oke. Nah jadi di sini nih Pak Mada kalau aku boleh tahu sebenarnya ada nggak sih kayak field trip dari sekolah-sekolah ke sini? Di sini justru by appointment. Di sini banyak orang sekolah mulai SMP, malah sekolah internasional sudah belajar museum sini. Mereka duduk di bawah, belajar bagaimana kebudayaan Indonesia. Kenapa kok ada itu? Nanti kita jelaskan. Tangga di Kalimantan seumurnya ratusan tahun, kenapa seperti itu? Nah, itu semuanya masih zamannya primitif. Iya, betul. Waktu itu belum ada agama. Pas yang agama masuk, mulai menghilang. Ya, gitu. Ini menarik banget. Anak-anak seumuran Keanu nih kayaknya harus kesini nih. Ya. So they know who they are by the culture. Ya. Terus jadi aku penasaran nih Pak Mada. Sebenarnya aku tuh tadi agak terganggu dengan yang lingga-lingga di depan itu. Dan mencari tribal art dari Jawa dan Bali sangat sulit. Oh ya? Ya, kalau di Bali mungkin banyak sarkofagus, kuburan zaman dulu. Seperti yang ada di Likupang, di Batak, ada. Tetapi untuk mencari sculpture, tribal art, ya, sculpture-nya itu Jawa dan Bali sangat langka. Tapi kita punya di sini. Oke. Nah makanya kita harus lihat nih museumnya. Dan kalau mau ditafsirkan dari nilainya pasti ini tidak ternilai, karena nggak ada yang jual. Nanti saya lihatkan ada 15 tahun yang lalu saya juga membeli sudah mahal satu pasang patung Anadeo. Itu kita membeli hampir 300 juta satu pasang. 15 tahun yang lalu. Kalau sekarang nggak tahu harganya berapa, nggak ada yang jual, nggak ada yang punya. Udah priceless jadinya ya, gitu. karena nggak bisa lagi ditafsir dengan nilai duit. Tapi aku tuh punya teman juga yang senang banget nih ngumpulin sculpture begitu ya. Di sini tidak ada barang klasik, artinya barang purbakala dari Majapahit, tidak ada. Kita barang-barang klasik kita simpan di luar museum ini, karena ini kan tribal art. Kalau kita taruh misalnya barang purbakala Bima atau Kresna, nggak tribal art lagi. Di sini tidak ada. Untuk patung-patung Bima dan mungkin Mbak Enjing lihat di alam Ubud. Iya. Itu abad berapa itu? Itu abad berapa tuh? Abad 16, abad 14 itu. Wih, itu serem ya, aku tuh nggak berpikir itu berabad-abad ini ya loh. Kan ada tulisannya. Iya jauh sama mata udah di situ kita lestarikan barang-barang klasik zaman kerajaan. Semua kita lestarikan. Karena saya cinta budaya, harus mati dengan budaya. Bila perlu kita mati dengan budaya. Gitu. Tapi ya Pak Mada, ini nggak tahu ya apa ya ibarat katanya barang-barang begini ada mistisnya tuh ya, benar nggak sih? Memang bisa dikatakan benar. Karena di sini kan dulu ada security reception persis di depan museum ini, nanti kita lihat. Malam-malam dari jendela api keluar. Nah, ini nggak bohong, ini real story. Berarti benar itu ya. Terus. Rasanya sih ada, mungkin ada, saya kan nggak bisa membuktikan. Iya. Yang kedua, ada orang pedagang barang antik masuk ke sini dari Sumba.
dia naik ke atas, hatinya dia, gua mau ambil barang ini barang mahal gitu ya. Tiba-tiba belum diambil baru naik sampai itu didorong orang. Di atas, nanti kita lihat, didorong orang gelundung. Ampun, maafkan saya, tadi saya mau curi barang itu. Tadi saya didorong sama orang, nggak tahu orangnya nggak ada. Coba. Nah, berarti yang datang sini kita besti-besti ya, Kema Entertainment, alhamdulillah hati kita bersih ya. Jadi kita nggak ngeliat yang aneh-aneh gitu ya, tapi... Yang ketiga, ini pembuktian benar ya. Waktu Julia Perez membuat film di museum ini. Iya. Oh iya, Julia Perez pernah bikin film di Ya, sini ya. kalau nggak salah judulnya Main Dukun. Kemudian mereka itu kan ya belum ada kelunungan dulu, belum ada gitu loh. Akhirnya videografernya mati semua, nggak bisa. Oh, kameranya Nggak mati bisa. mendadak. Ya, mati nggak bisa. Akhirnya kita tanyakan kepada orang yang ngerti masalah ini. Oh, coba kita berdoa dulu, di sini kita kulunun, saya akan membuat film. Habis itu bisa. Coba. Berarti kan ini bukan roh-roh orang Bali aja, seluruh Indonesia rohnya di sini mungkin. Iya betul, karena kan dari seluruh Indonesia ya. Coba itu dari Toraja, coba itu bukan mayat itu. Aduh. Terus di bawahnya tulang-tulang dari Kalimantan, coba. Ada tulang-tulang, nanti kita lihat nih. Tapi Pak Made sendiri pernah nggak diganggu atau ini? Karena saya mencintai mereka, saya nggak pernah diganggu. Itu kuncinya Besti. Kalau kita tuh mencintai, orang kayaknya alam yang berbeda itu melihat hati orang juga ya. Dan aku salut sama Pak Made nih, karena Pak Made itu selalu punya prinsip yang seperti kita dalam podcast sebelumnya. Yang penting hidup mah nggak usah neko-neko. Berbuat baik ntar datangnya juga baik. Kita daripada kayak uang kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita banyak berbuat yang nggak bagus. Lebih bagus tidak punya uang, tetapi kita berbuat sesuatu untuk budaya. Tapi lebih bagus lagi punya uang dan berbuat sesuatu. Nah itu lebih bagus. Nah, itu kayak Pak Made nih sebenarnya. Kita lihat dulu. Serem kali ya kan. Nah, terus kita masih ada di lantai 2 nih kayaknya nih ya. Ya biar